Ya, ekses dari batalnya revisi Undang-Undang Pemilu adalah munculnya pejabat sementara kepala daerah di 270 lebih daerah yang ditunda pilkadanya. Mendagri Tito Karnavian, seperti tadi Anda sudah simak bersama, penjabat sementara gubernur akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan itu kemudian disoroti oleh sejumlah pihak lantaran rawan potensi kepentingan politik jelang 2024. Bagaimana pemerintah memastikan tidak ada konflik kepentingan politik yang ada pada pejabat yang ditunjuk oleh Presiden? Benarkah ada pihak-pihak yang diuntungkan dari keputusan ini? Karena ini semuanya muaranya adalah di tahun 2024 yang kita tahu adalah tahun politik. Kita akan coba dalami pada malam hari ini. Ada Pak Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dari Kemendagri. Selamat malam Pak Bahtiar. Selamat malam. Ada Bang Waalaikumsalam, ada Bang Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam, Bang Nasir Jamil. Ya, selamat malam. Ya. Dan ada Pak Wasisto Raharjo. Selamat malam Pak Wasisto. Selamat malam. Baik. Bapak-bapak, kita membahas soal PJ Gubernur yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mendagri Tito Karnavian. Saya mau ke Pak Bahtiar langsung saja dari Kementerian Dalam Negeri. Pak, ada kekhawatiran dan potensi ini memang juga tidak bisa kita pandang sebelah mata ketika nantinya pejabat sementara itu dipilih oleh Presiden, ada kekhawatiran soal isu partisan, kemungkinan potensi adanya konflik kepentingan. Nah, bagaimana Kemendagri menjamin atau memastikan bahwa orang-orang yang ditunjuk nanti bisa bebas dari semua kemungkinan-kemungkinan itu, Pak Bahtiar? Ya, pertama saya sampaikan bahwa penjabat pada era gubernur, bupati, wali kota ini sebenarnya bukan praktik baru dalam pemerintahan kita. Oke. Itu lalu kan sudah ada itu daerah. Tahun 2018 171 daerah juga kita menunjuk. J ada PLT. Kemudian 2017 juga 101 daerah. Begitu juga tahun 2015 dan sebelumnya juga 2012 dan ini sebenarnya praktek lama. Jadi ketika ada terjadi kosongan akan dilakukan penunjukan. Jadi pemerintahan itu tidak boleh kosong satu hari pun. Oke. Itu baik PLH yang biasanya kurang dari 1 bulan, CS kalau ada misalnya kepala daerahnya masih ada tapi biasa ikut kampanye, lalu PJ kalau benar-benar sudah kosong. Nah, orang kepala daerah rekrutmen ini adalah perintah undang-undang, jadi ini adalah konsekuensi logis dari kesepakatan pembentuk undang-undang menyusun Undang-Undang 10/2016. Yang tadinya masa jabatan kepala daerah itu atau jadwal pemilihan tidak serentak. Nah, perintah undang-undang hendak diserentakkan di tahun 2024. Yang tadinya parsial kan, ada 2017, 2018, 2020. Nah, ini mau disatukan, maka karena mau disatukan pasti akan terjadi kekosongan di beberapa daerah tertentu. Jadi maka oleh undang-undang memberi dasar hukum melalui pasal 201 ayat 10 dan ayat 11. Oke. Kalau ayat 10 itu kalau untuk jabat gubernur itu adalah syaratnya adalah pejabat tinggi madya atau eselon 1. Eselon 1 ini bisa sekda provinsi, bisa eselon 1 di seluruh kementerian lembaga. Kalau untuk bupati wali kota itu adalah pejabat tinggi pratama atau eselon 2. Itu biasanya dari provinsi. Jadi praktek ini sebenarnya sudah berjalan. Mana soal netralitas? Nah, ini juga harus kami luruskan juga ini. Nah, pertanyaannya praktek kita sebelum 2015, tahun 2015, 2017, 2018, dan kemarin tahun 2020. Catatan kita menunjukkan tidak ada masalah yang signifikan tentang hal-hal tersebut, apalagi soal isu netralitas. Netralitas atau tidak netral ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan kepala daerah definitif yang hari ini sedang menjabat yang berasal dari partai politik, juga bisa juga tidak netral. Jadi bukan berarti kalau PJ kemudian dipertanyakan. Sistem pemerintahan daerah yang membatasi kewenangan kepala daerah itu. Apalagi kaitan dengan pilkada dan pemilu, itu sudah ada penyelenggara negara yang bersifat mandiri, nasional dan tetap. Namanya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi tidak ada ruang sama sekali siapapun menjabat kepala daerah untuk mengintervensi penyelenggara pemilu. Oke, baik Pak Bahtiar. Bisa kami Artinya tangkap. kalau kita melakukan itu sama halnya kita tidak percaya kepada penyelenggara pemilu yang mandiri. Baik Pak Bahtiar. Ya, kita tangkap.
maksud Anda Pak Tapi Bahtiar? Saya Iya, Mas. coba ke Bang Nasir Jamil. Bang, di mana celahnya, ruangnya? Karena kan tadi Pak Bahtiar juga mengatakan tidak menjamin juga kalau kemudian pejabat definitifnya dari parpol tidak soal netralitas. Apa yang menjadi masalah dari kemudian PJ ini ketika ditunjuk oleh PJ Gubernur ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo? Terima kasih. Jadi sebelum sampai ke situ, kami ya fraksi PKS tetap ingin mengingatkan Presiden ya, dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen agar menggunakan hati nurani dan guna mengevaluasi kebijakan keputusan politik terkait dengan Pilkada 2024 ya, meskipun memang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kalau kita tanya pada penyelenggara pemilu, sebenarnya mereka terasa amat berat untuk menggelar pilkada serentak, kemudian disandingkan dengan pemilu secara nasional. Jadi di situ ada pilpres, ada pileg, dan juga ada pemilihan kepala daerah, legislatif daerah juga. Oleh karena itu sekali lagi ya, kami berharap agar Presiden mengevaluasi ya keputusan politik terkait dengan pilkada serentak 2024 tersebut. Itu satu hal. Yang kedua, terkait dengan pejabat ya, yang akan mengisi kekosongan daerah-daerah di tahun 2022 dan 2023. Jadi saya katakan bahwa ini raya pejabat. Ada sekitar 272 kalau tidak salah, baik itu level provinsi maupun kabupaten kota yang akan diisi oleh pejabat. Sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada Pilkada 2020, ya, kenapa waktu itu kita agar ditunda, tapi kemudian pemerintah ngotot, ya karena ingin menjamin hak politik rakyat dan ingin menghadirkan pemimpin yang mendapat legitimasi. Tapi logika ini kemudian dibalik dalam Pilkada 2024. Jadi kalau 2020 kemudian waktu itu disebutkan ingin menjamin hak politik rakyat, kemudian ingin mendapat pemimpin yang diberi legitimasi oleh rakyat. Tapi ketika bicara Pilkada serentak 2024, hal itu seolah-olah dilupakan. Seolah-olah dilupakan. Ya sudahlah, memang kadang hari ini pilih, besok makan tempe. Jadi yang kedua soal pejabat, jangan dilihat dari aspek jangan dilihat dari aspek administratif belaka. Ya, memang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009. Ya, diatur memang soal pejabat itu. Tapi jangan dilihat hanya administratif belaka. Ya, ada aspek sosial dan politik. Karena memang tidak sama kewenangannya dan punya keterbatasan. Aspek sosial politiknya apa, Bang Nasir? Bola panas ada di istana. Bola panas ini ada di istana. Apakah kemudian kita dalam tanda kutip mengangguk dan mengiyakan pernyataan dari pemerintah bahwa akan menghadirkan pejabat yang punya integritas, kapasitas, dan lain sebagainya. Jadi saya melihat ini bukan hanya soal aspek administratif ya, tapi harus ditinjau, harus dilihat dari aspek sosial dan politik. Meskipun pemerintah barangkali tidak akan masuk ke dalam ranah itu, tetapi kami sebagai fungsi sebagai kawasan tentu juga harus melihat dari aspek sosial dan politik. Baik, Bang Nasir. Karena itu sekali lagi ini ujian ya, ujian kalau memang tidak ada perubahan terkait dengan pilkada serentak tahun 2024. Jadi ini bola panasnya ada di istana. Apakah memang akan menghadirkan pejabat yang kemudian itu bisa berkomunikasi dengan DPRD setempat, kemudian berinteraksi secara positif dengan pemangku-pemangku kepentingan sana. Jadi ini kan bukan pekerjaan mudah juga sebenarnya, meskipun para pamong praja sudah memang memiliki kapasitas keilmuan, tapi kan di lapangan tidak semudah seperti yang kita telan teori. Oke, baik Bang Nasir Jamil, aspek sosial dan politik yang Anda maksud itu seperti apa? Ya itu tadi, jadi kan ada semacam dalam tanda kutip ya, ini ada apa gitu ya, dengan ratusan jumlah seperti itu, apakah kemudian
aspek-aspek sosial politiknya terpenuhi tidak. Syarat formal tentu terpenuhi seperti yang dikatakan oleh Pak Dirjen tadi, memiliki syarat pangkat, golongan dan lain sebagainya. Lain ikan. Oke, baik. Lain ilalang, lain belalang. Iya. Tidak bisa sama. Wilayah timur, wilayah barat, wilayah tengah, wilayah utara, wilayah selatan. Itu beda-beda situasi sosial politiknya. Nah, apakah hal-hal seperti ini juga dicermati oleh pemerintah? Apalagi tadi saya katakan bahwa yang namanya pejabat itu punya kekurangan, punya keterbatasan. Dan waktunya misalnya di Aceh itu 2022 akan berakhir. Lalu ada pejabat untuk level gubernur sampai 2 tahun. Menurut saya 2 tahun ini waktu yang lama. 2 tahun waktu yang lama. Sebenarnya bagi rakyat yang menginginkan perubahan itu sangat lama sebenarnya. Baik. Oleh karena itu ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Terutama Presiden ketika tadi kami mengetuk hati nurani mereka agar mengevaluasi keputusan politik secara nasional ini terkait dengan pilkada serentak tahun 2024. Baik. Sebelum saya ke Pak Wasisto, saya ke Pak Bahtiar lagi. Pak Bahtiar, secara administratif mungkin bisa berjalan sesuai dengan undang-undang, meskipun kemudian Kemendagri pasti tidak akan juga berbicara pada ranah politik begitu ya. Tapi ini kan 2 tahun yang tadi disampaikan oleh Bang Nasir Jamil. 2 tahun itu banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak hanya soal legitimasi yang dipertanyakan, tapi juga kemudian implikasi secara politiknya. Kalau begitu Kemendagri menyiapkan apa untuk kemudian bisa memastikan ataukah ada satu skema ataupun program yang disiapkan Kemendagri untuk bisa menjamin bahwa kekhawatiran tadi itu di sisi aspek sosial dan juga politik tidak akan terjadi, terutama dugaan atau potensi adanya partisan? Iya. Kalau soal itu pasti menjadi bahan pertimbangan betul dari kita. Jadi peringatan dari Bang Nasir Jamil ini bagus menurut kita. Bahwa bagaimana calon bupati, PJ Bupati Wali Kota itu benar-benar yang berintegritas dan tidak partisan. Dan itu tentu harus selektif sekali. Di pengaturan kita itu kan Nur itu menyiapkan calon 3 orang. Itu juga tidak asal tunjuk. Jangan sampai misalnya Bang Nasir itu kalau misalnya seorang PJ Bupati di sebuah kabupaten kota, kebetulan misalnya kepala dinas provinsi yang calon PJ Bupati. Nyata saudaranya yang misalnya maju di kabupaten tertentu. Jangan sampai yang seperti itu terjadi seperti itu. Jadi tentu peringatan-peringatan ini jadi bahan kita untuk menyiapkan calon-calon PJ Bupati Wali Kota itu menjadi lebih baik. Saya kira bagus saja. Tapi dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, saya hendak menyampaikan bahwa siapapun menjadi kepala daerah, itu PJ mau pejabat definitif, itu kewenangannya itu sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Ada sumpah janji kepala daerah, ada hak dan kewajiban, ada batasan-batasan, apa wewenangnya itu. Apakah penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang dijabat oleh PJ akan berkurang? Saya katakan 100% tidak. Hari ini kawan kami ada 2 orang yang menjabat PJ Gubernur. Namanya Pak Saprizal dari PJ Gubernur Kalimantan Selatan. Hari ini juga ada Bu Dirjen Bangda menjadi PJ Gubernur Jambi karena mengisi kosongan. Tak ada masalah penyelenggaraan pemerintahan di sana berjalan, buat tunduk pada sistem pemerintahan daerah, kerjasama dengan partai politik, dikontrol oleh DPRD, dikontrol oleh pers, masyarakat, dan tentu dalam konteks penyelenggaraan pilkada pemilu yang menghormati konstitusi bahwa KPU, Bawaslu, DKPP itu penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, nasional dan tetap. Nah, tugasnya era siapapun, mau definitif, mau PJ, itu mendukung penyelenggaraan pemilu, sukses pemilu, dan tidak bisa diintervensi siapapun oleh penyelenggara pemilu itu. Oleh karenanya, nah kita memang betul kita harus menghadirkan PJ Bupati Wali Kota yang tidak memiliki konflik of interest di kabupaten kota yang hendak dilaksanakan pilkada, dan praktek itu selama ini sudah jalan sebenarnya dan relatif tidak ada masalah. Baik. Bahkan bisa, dan kalau mau dikasih contoh praktek, Mas, saya ini kan kebetulan diberi kepercayaan tahun lalu Bapak Presiden, di Kepri ya, Pak Bahtiar ya, PJS Gubernur Kepulauan Riau. Saya ditanya kawan-kawan seluruh partai di sana, DPRD, kemudian teman-teman pemilu, bagaimana perilaku saya sebagai PJ Gubernur di sana? Bisa dievaluasi dan ditanya, nyaman nggak mereka? Mereka nyaman sekali, Pindah juga aman gitu. Tetapi peringatan-peringatan itu menjadi penting, karena siapapun yang ditunjuk menjadi kepala daerah,
itu harus tunduk pada hukum-hukum sebagai kepala daerah itu. Baik Pak Bahtiar. Oke, Iya. saya ke Pak Wasisto Raharjo, tapi kita juga akan break dulu Pak Wasisto. Tapi saya akan tanyakan ke Anda, ini kan kita melihat dari dua dimensi ya. Satu dimensi regulasi, oke, sesuai dengan undang-undang. Tapi ada dimensi sosial dan juga politik yang tadi disinggung oleh Bang Nasir Jamil. Bagaimana Anda membaca soal atau melihat soal penunjukan PJ Gubernur yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo jelang di tahun 2024? Adakah pihak-pihak yang mungkin secara politik diuntungkan dengan kebijakan ini? Dibahas nanti, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Mas Wasisto Raharjo, peneliti politik LIPI. Mas Wasisto, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dari aspek regulasi, kemudian juga aspek sosial dan juga politik. Anda melihat adakah pihak-pihak yang diuntungkan dengan keputusan ini atau sebagai ekses dari pilkada ditunda, pilkada yang kembali di tahun 2024 akhirnya harus menunjuk PJ Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Siapa pihak yang diuntungkan, Mas? Ya, terima kasih Mas Reinhardt atas pertanyaannya. Kalau kita membaca yang disampaikan Pak Bahtiar yang UU nomor 10 2016, terutama di poin 10 dan 11, itu mengindikasikan kalau gubernur memang pejabat sementara gubernur memang dipilih oleh Kemendagri atas salah satu. Dan poin 11 bupati dipilih dari pimpinan media Pratama yang itu di ini sekda. Nah, implikasinya kalau kita lihat di sini kan sama saja penunjukan ini membuat esensi otonomi daerah itu semakin berkurang, Mas. Karena sejatinya kalau kita mengacu pada UU 9 2015 atau mungkin PP 12 per 2018 itu mengindikasikan kalau kosongan jabatan yang itu lebih dari 18 bulan itu diisi oleh sekda yang atau usulan dari DPRD yang itu nanti disampaikan ke nasional. Nah, kalau ini ditunjuk dari pusat, sama saja ini kan tangan daerah untuk menunjuk pimpinan sendiri kan berkurang, Mas. Jadi, ini kalau secara administratifnya seperti itu. Nah, kalau secara politisnya yang diuntungkan mungkin dalam hal ini memang pemerintah nasional ya, karena dalam tanda kutip dia aktor ini bisa melakukan intervensi langsung ke rumah tangga daerah. Namun yang menjadi kendala di sini adalah ketika penunjukan pejabat sementara itu menjadi hal yang esensial, beliau ini tidak bisa membuat kebijakan yang sifatnya strategis, banyak investasi, ekonomi dan sebagainya. Artinya hanya melakukan tugas administratif. Ini kan sama saja undang intervensi nasional atau pemerintah Jakarta untuk melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh daerah di sini. Jadi yang diuntungkan adalah pemerintahan nasional, maksud Anda adalah pemerintah pusat, Presiden Joko Widodo itu sendiri, atau partai penguasa, atau apa ini, Mas Wasisto? Saya pikir dalam konteks ini lebih ke pemerintahan secara general ya, Mas. Karena di sini kalau kita menunjuk aktor, ini banyak aktor yang ada di Jakarta. Hanya saja kalau penunjukan pejabat dari pusat ke daerah, terutama dalam penunjukan PJS atau PLT, itu bisa dari kementerian lain, misalnya Kementerian Pertahanan, Ekonomi, dan sebagainya. Artinya di sini bisa jadi ada interest dari pusat untuk melakukan semacam intervensi-intervensi kebijakan dalam lingkup daerah. Jadi Anda melihat sebetulnya ini kalau tadi Pak Bahtiar kan mengatakan ini sebetulnya bukan barang yang baru ya. Kita juga tahu bahwa dalam setiap kekosongan kepala daerah tentu ditunjuk PJS. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks di 2024 ini, apa yang kemudian menjadi keresahan dari sebagian besar atau sebagian kalangan sebenarnya? Saya pikir kan kita di sini berkaca dari pengalaman Pilgub DKI ya, yang itu menimbulkan dampak polarisasi luar biasa di tanah air. Nah, dalam hal ini kalau bisa jadi pilkada serentak yang ada di daerah-daerah strategis misalnya Jawa Barat atau Jawa Timur yang itu memang basis masanya besar, itu bisa dampak ke nasional. Maka lebih baik kalau misalnya disetujui dari pusat, karena bisa jadi satu itu mengganggu kohesivitas koalisi nasional, artinya koalisi pemerintah pusat itu nanti malah lebih sibuk di daerah daripada di pusat, sehingga ini bisa menimbulkan instabilitas.
di nasional. Mhm. Kurang lebih demikian sih, Mas. Oke, baik. Pak Bahtiar, apa tanggapan dari Anda Pak Bahtiar bahwa ini bisa jadi intervensi langsung dari pemerintah pusat terhadap daerah, terutama daerah-daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tentunya? Ya, ini kita bicara yang konkret aja Mas ya, Hmm. Pak Nenhad ya. Saya kemarin ini kan PJ Gubernur Kepulauan Riau 71 hari. Apakah selama saya jadi PJ Gubernur Kepulauan Riau, yang notabene saya dirjen politik, diintervensi nggak sama Mendagri? Tidak ada itu Mas. Sistem pemerintahan kita ini sudah berubah dari zaman dulu dengan sekarang. Sekarang eranya otonomi daerah. Begitu saya dalam kapasitas sebagai gubernur, PJ itu, ya tunduk pada hukum-hukum pemerintahan daerah, saya dikontrol oleh DPRD, siapapun tidak bisa mengintervensi saya gitu sebagai PJ gubernur. Tidak ada itu. Hari ini ada dua kawan kami di PJ Gubernur Jambi dan PJ Gubernur Kalsel. Kita itu nggak bisa mengintervensi Nur PJ Gubernur Jambi dan Kalsel. Praktek ini sudah berlangsung lama gitu. Apalagi main di wilayah politik, misalnya pemilu. Nah pemilu ini kan sudah ada sistem negara kita, ada penyelenggara pemilu, ada penyelenggara pilkada. Itu otonom itu KPU Bawaslu itu. Nggak bisa diintervensi oleh kepala daerah. Ya, jangankan kepala daerah yang PJ, kepala daerah definitif saja juga nggak bisa mengintervensi. Jadi sistem ini sudah ada, sistem kontrol itu. Jadi menurut saya itu anasir-anasir yang tidak ada dalam praktik. Mas, gitu, asumsi saja gitu. Nah, oleh karenanya, tapi apakah kita harus menyiapkan calon PJ yang tidak memiliki konflik of interest di sebuah daerah? Setuju itu masukan Pak Bang Nasir Jamil itu. Jangan sampai kepala-kepala dinas di provinsi itu yang kita tunjuk dari Bupati Wali Kota memiliki konflik of interest di daerah. Nah, itulah gunanya seleksi. Seleksi dicek rekam jejaknya, integritasnya juga. Jadi tidak sembarang juga ditunjuk itu yang jadi PJ Bupati Wali Kota atau jadi PJ Gubernur. Nah, penunjukannya bagaimana, Pak Bahtiar? Walaupun sudah ditunjuk, Mas, terjadi satu hal, tidak bisa bekerja sama DPRD. Begitu DPRD-nya mengajukan kepada Menteri atau Presiden, hari ini dilantik, besok dicopot lagi, Bos. Besok dicopot lagi PJ itu. Jadi tidak harus menjabat langsung 1 tahun, walaupun undang-undang membolehkan PJ menjabat 1 tahun. Tapi tidak harus sampai 1 tahun. 2 hari juga bisa berhenti. Hari ini dilantik, besok dicopot lagi kalau memang tidak bisa bekerja sama dengan DPRD. Baik. Jangan lupa Undang-Undang Pemerintahan Daerah bunyinya adalah pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Jadi harus bekerja sama dengan DPRD. Begitu juga dengan Forkompimda, dengan lembaga-lembaga masyarakatan secara termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, dan seterusnya. Saya kira ini memang kita berubah dari sistem politik yang lama dengan yang baru, di mana rekrutmen politik yang tadinya pilkada kita lakukan secara parsial, serentakannya 2024 itu dilakukan serentak. Maka konsekuensinya ada jeda waktu yang kosong, yang oleh pembentuk undang-undang dan pembentuk Undang-Undang 10 2019 seluruh partai, mohon maaf dengan segala hormat, seluruh partai tahun 2019 itu setuju. Yang merumuskan pasal itu gitu. Baik. Baik Pak Bahtiar. Kita sudah berada pada jalur yang benar. Nah, tinggal bagaimana kita memastikan praktek-praktek ini yang diindikasikan, yang diingatkan sejak awal, kita minimalkan risiko-risiko itu. Baik. Saya ke Bang Nasir Jamil. Bang Nasir, Anda agak disinggung nih, karena kan seluruh partai, PKS juga masuk dong artinya. Mengapa kemudian sekarang jadi kurang sepakat? Setelah kita evaluasi, kemudian juga mencermati dinamika politik baik di level nasional di daerah, tentu kan kita melakukan itu, ya. Dan ketika ada upaya untuk merevisi undang-undang pemilu, ya itu juga sebenarnya bahagian dari untuk mengevaluasi soal pelaksanaan pilkada itu. Tapi kan di tengah jalan banyak kan balik kanan, ya. Balik kanan gerak, kira-kira begitu. Ya awalnya berbusa-busa, berbuih-buih, tapi kemudian akhirnya mereka tutup mulut dan balik kanan. Nah, artinya fraksi PKS dan juga setahu saya fraksi Partai Demokrat tetap ingin melanjutkan revisi undang-undang pemilu itu terkait upaya untuk menormalisasi pilkada di daerah begitu. Karena tadi itu, karena kita ingin menjamin hak politik rakyat, juga ingin mendapatkan pemimpin yang mendapat legitimasi dari rakyat itu sendiri. Jadi saya tidak
tidak memungkiri bahwa 2016 itu ada keputusan politik secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI di mana fraksi PKS ada di dalamnya. Tapi tentu kita perlu mengevaluasi. Saya sependapat ya dengan Pak Dirjen bahwa memang hari ini sudah berubah, tidak lagi seperti masa-masa awal-awal reformasi atau ketika masa Orde Baru. Tapi juga kita harus ingat bahwa dalam pilkada serentak 2020 yang lalu juga ada ratusan ya ASN yang tidak netral dalam pilkada. Bahkan di antara mereka kenapa tidak netral? Ya alasannya kebanyakan dua. Pertama untuk mempertahankan jabatan, kedua tekanan dari atasan. Ya, tekanan dari atasan. Dan tekanan ini kan tentu tidak mungkin nampak, ya, tidak mungkin kemudian ditampakkan di depan orang, ya. Yang namanya tekanan tentu tidak terlihat. Karena itu sekali lagi saya lihat memang ada komitmen dan kesungguhan dari Pak Tito Karnavian, ya, terkait dengan bagaimana menunjuk para pejabat ini. Cuman yang harus kita pahami bahwa appointed dan elected itu dua hal yang berbeda. Jadi yang ditunjuk dengan yang dipilih itu dua hal yang berbeda, apalagi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu saya sependapat dengan Pak Dirjen, seperti yang disampaikan oleh beliau, tindakan Menteri Dalam Negeri jika ada pejabat yang di daerah tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan para pemangku kepentingan, dengan DPRD, ya, dan pihak-pihak lain di daerah tersebut, maka harus segera dievaluasi dan diganti. Saya sependapat dengan hal itu. Tapi dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh PJ, ya maka disinilah saya pikir Presiden dan Kementerian Dalam Negeri harus harus hati-hati, kalaupun sekali lagi kemudian keputusan politik terkait dengan pilkada serentak 2024 ini tidak berubah. Oke, baik. Pak Wasisto, kita tahu bahwa di 2024 nanti akan ada pilkada-pilkada dengan magnitud politik yang cukup besar dan berdampak terhadap politik peta politik nasional. Ada pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulsel, sampai dengan Sumatera Utara. Benarkah kemudian kalau sudah begini bola panasnya ada di istana seperti tadi disampaikan oleh Bang Nasir Jamil? Dibahas nanti, kami akan segera kembali sesaat lagi. Mas Wasisto, Mas tadi yang seperti saya sudah singgung bahwa di 2024 ada pilkada di daerah-daerah yang dengan magnitud politik yang cukup tinggi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan beberapa daerah lain. Nah, dari kacamata Anda, ini kan ada yang kemudian menafsirkan atau membaca bahwa dengan ditunjuknya PJ Gubernur di sejumlah daerah tadi itu, ini menguntungkan kelompok-kelompok partai penguasa atau mungkin yang ada di sekitar Presiden Joko Widodo. Apakah Anda dari kacamata Anda ada melihat hal yang sama, Mas? Apa sih? Kalau kita lihat kan yang tadi disinggung oleh Pak Nasir Jamil dan Pak Badar, PJ kan lebih sifatnya administratif, yang itu hanya menjalankan rutinitas secara. Nah, tadi saya juga sudah singgung kalau PJ ini juga tidak bisa membuat kebijakan strategis. Nah, masuk politik. Nah, kalau kita melihat magnitude yang ada di pilkada serentak nanti di Jabar, di Jatim, Sulsel, dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang tidak berseberangan. Kan yang kita lihat di sini, kita lihat kalau misalnya suara dari publik nanti bisa terkonsolidasikan daripada ke arah pemilu nasional daripada ke pemilu lokal. Karena di sini kita lihat peran PJ ini kan juga bagian dari wakil pemerintah pusat di daerah kan. Yang tentu saya pikir ada semacam diskusi politik yang ada di belakang layar. Oke. Kalau dalam posisi seperti ini artinya seperti apa kemudian bola panas itu yang tadi Mas atau Bang Nasir Jamil sampaikan ini ada di istana? Saya pikir kalau istilah bola panas ini kan lebih pada siapa mendapatkan apa di pemilu kada serentak nanti. Nah, di sini kita bisa simak kalau secara administratif itu lebih pada bagian dari membuat masyarakat itu tidak terlalu terdisrupsi dengan
konflik politik. Nah, tapi kalau dan ini lebih condong bagaimana kita berkaca bahwa bagian dari upaya membentuk massa mengambang dalam hal ini. Jadi masyarakat lokal tidak terlalu peduli dengan pemilu serentak, tapi lebih pada nasional. Oke. Nah, kalau bola panas ini kembali lagi ke soal individu, Mas Renhat. Oke, baik. Bang Nasir Jamil, Anda tadi sempat mengatakan juga bahwa ini bola panasnya ada di istana. Artinya apakah Anda melihat bahwa dengan penunjukan PJ ini, meskipun kita juga berharap ya bahwa Kemendagri bisa sangat memfilter siapa-siapa orang yang ditunjuk, tapi secara sosial dan juga politik ini menguntungkan kelompok-kelompok tertentu? Iya, tadi saya katakan bola panas sebagaimana merujuk kepada penjelasan Pak Dirjen bahwa calon PJ gubernur itu di tangan presiden, kemudian juga calon-calon PJ bupati dan wali kota diserahkan oleh gubernur kepada Mendagri dan nanti diteruskan kepada presiden. Itu yang kemudian saya menyimpulkan bahwa bola panas ada di istana. Dan tentu saja kalau digabung antara 2022 dan 2023 itu ada 272 jabat yang akan mengisi kekosongan daerah-daerah yang akan mengikuti kontestasi. Dan tentu saya tidak berprasangka buruk ya bahwa nanti akan ada kong kali kong atau pat gulipat ya terkait dengan pengisian jabatan-jabatan tersebut ya. Karena kita juga ingin tahu bagaimana kemudian presiden ya, memilih satu di antara nama yang diusulkan. Artinya presiden juga harus bisa menjelaskan kepada publik mengapa misalnya beliau memilih si A dan tidak memilih si B dan si C. Sehingga kemudian publik memiliki trust ya terhadap pemerintahan dan juga PJ yang ditunjuk tersebut. Karena apa? Nah, saya katakan tadi bahwa bagaimana PJ itu bisa berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dan juga masyarakat di daerah tersebut. Jadi harus ada macam argumentasi ya kenapa kemudian pemerintah negara presiden ya kira-kira kemudian menunjuk si A atau si B atau si C baik untuk level provinsi maupun kabupaten kota. Meskipun tadi saya katakan bahwa mereka sudah memenuhi syarat-syarat secara formal ya sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang 23 2014 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 maupun peraturan pemerintah ya nomor 49 tahun 2009 atau 2019 saya nggak ingat betul. Oleh karena itu saya katakan ini yang dibutuhkan agar kemudian persepsi yang miring ya terkait dengan penunjukan PJ ini bisa diatasi oleh istana. Nah apapun ceritanya kita ingin 2024 ya kalau memang sekali lagi saya selalu mengatakan kalau memang itu kemudian terjadi ya maka cara pemerintah ya itu harus meyakinkan publik bahwa berdiri di atas kepentingan bukan hanya kepentingan kelompok ini golongan itu tapi kepentingan bangsa dan negara. Oke. Terutama di daerah-daerah yang tadi sudah saya sebutkan juga ya Bang Nasir, ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya, karena itu nanti ada kaitannya dengan Pilpres. Karena tentu saja daerah-daerah gemuk seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, dan juga beberapa provinsi yang juga hampir gemuk, pun gemuknya tidak sama dengan provinsi di Jawa tadi itu, ya tentu ini kan ada beda. Makanya saya katakan tadi pasti ada perspektif sosial dan politik ya dalam melihat ini semuanya. Dan tentu saja pemerintah tidak akan keluar dari wilayah administratif. Ya mereka selalu merujuk kepada teks tertulis bahwa perspektif sosial dan politik itu kan kami yang berada di luar melihatnya dan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman seperti apa Bang Nasir Jamil? Kalau tadi Pak Bahtiar katakan sebagai pengalaman Pak Bahtiar sebagai PJS di Kepri semua mana-mana saja? Ya itu kan subjektifnya beliau sebagai pejabat ya. Artinya
beliau menilai diri beliau mendapat kepuasan. Tetapi apakah kemudian kepuasan yang sama dapat oleh pejabat-pejabat yang lain yang waktu itu ditunjuk sebagai pejabat daerah yang ada kontestasi terhadap. Dan oleh karena itu memang di DPR hari ini sedang dievaluasi. Jadi ada panja evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Jadi kami belum bisa memutuskan, belum bisa menyimpulkan apakah kemudian pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah ya saat mengisi kekosongan itu dapatkan kepuasan atau nilai plus dari masyarakat, ya, dari DPRD setempat maupun dari penyelenggara pilkada di daerah itu. Kami sedang mengevaluasi mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Oke, baik, Pak Bahtiar, boleh ditanggapi Pak Bahtiar. Sekaligus saya juga mau tanya, ada TPA ya, tim penilai akhir kalau saya tidak salah, yang nanti juga mungkin akan dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menseleksi siapa yang kemudian ditunjuk sebagai PJ Gubernur. Ini mekanismenya seperti apa, Pak? Iya, pertama kan saya hendak menyampaikan dulu ini. PJ Bupati Wali Kota itu yang mengusulkan gubernur, Mas. Jadi bukan ujuk-ujuk Mendagri menunjuk. Jadi yang menseleksi itu adalah gubernur. 3 calon eselon 2 dari provinsi gubernur mengusulkan 3. Tentu gubernur dengan timnya akan mempertimbangkan segala aspek gubernur sebagai kepala daerah. Jadi kita lepaskan aja bahwa gubernur itu juga adalah dari partai politik. Walaupun gubernurnya dari partai politik, kita percaya beliau juga akan bertindak netral gitu. Ketika menunjuk salah satu pejabat eselon 2 provinsi, diusulkan 3 orang. Jadi salah satu dari 3 yang diusulkan itulah yang kemudian yang dilaporkan oleh Bapak Menteri, Bapak Presiden untuk selanjutnya ditunjuk oleh Mendagri sebagai Bupati Wali Kota. Jadi basisnya itu adalah usulan dari gubernur untuk pejabat Bupati Wali Kota dan itu sudah kita praktekkan selama ini. Nah untuk yang Bupati, PJ Gubernur, nah itu yang baru diusul Mendagri menyiapkan 3 nama yang diusulkan kepada Bapak Presiden. Nah tentu rekam jejak eselon 1 yang diusulkan itu dipertimbangkan dari segala aspek, tentang perilakunya dan seterusnya. Nah demikian masukan-masukan Bang Nasir Jamil tadi menurut saya positif menurut saya. Artinya tidak boleh lagi memang juga sembarang orang kepala dinas walaupun sesama eselon 2 kan tidak semua eselon 2 itu memiliki kapasitas kemampuan mungkin memimpin sebagai kepala daerah. Jadi ini betul-betul integritasnya, rekam jejaknya harus dicek. Dan harus mampu berkomunikasi dengan kekuatan politik, termasuk kekuatan sosial di daerah setempat, masuk lembaga-lembaga adat. Saya kira apa yang dilakukan oleh seorang gubernur, baik penitip maupun PJ, sama saja sebenarnya dalam prakteknya. Mereka menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melayani masyarakat, menghadiri atau mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Tidak ada yang beda sebenarnya dengan PJ itu dengan definitif. Cuma rekrutmennya saja yang berbeda. Dan hukum juga batasi apa kewenangan dan kewajibannya. Jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan, sistem pemerintahan daerah kita itu, pemerintah yang dimaksud pemerintah daerah itu kepala daerah dan DPRD. Jadi kepala daerah yang mau definitif tidak memiliki otoritas tunggal dalam mengelola daerah. Kita harus bersama-sama dengan DPRD. Terus lagi kewenangan juga dibatasi, ada 6 urusan. Itu menjadi tugasnya penyelenggara urusan pemerintahan absolut. Ada TNI, ada kepolisian, ada kewenangan fiskal, ada bidang keagamaan. Jadi saya pikir praktek selama ini kan sudah terjadi itu dan masalah. Dan yang paling penting kan ini kan korelasinya dengan pilkada. Pertanyaan kritisnya adalah apakah memang pejabat ini bisa berkolaborasi mengintervensi penyelenggara pemilu? Saya jawab tidak mungkin. Gitu. KPU dan KPU Bawaslu ini kan penyelenggara pemilu bersifat mandiri, nasional dan tetap. Tugasnya PJ ini kan mendukung penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pemilu nasional, pemilu presiden dan pilkada begitu. Dan kalau ada macam-macam, tadi hari ini dilantik, besok bisa dicopot. Nanti juga Komisi 2 DPR RI juga bisa mengawasi. Kalau ada seorang PJ Gubernur atau PJ Bupati Wali Kota, masuk teman-teman media bahwa ini tidak objektif,
kemudian partisan dan seterusnya, dilaporkan menteri, dilaporkan Pak Presiden, itu bisa dicopot seketika. Oke. Hari ini ada 2 teman kami jadi PJ Gubernur Jambi dan PJ Gubernur Kalsel. Adakah laporan terhadap beliau berdua tidak netral, partisan atau tidak melayani berkunas DPR? Laporan itu pun bisa dicopot seketika begitu. Jadi ini sebenarnya praktik pemerintahan yang sudah terjadi untuk mengisi kosongan. Nah, kita berubah sistem yang tadinya pilkada kita lakukan serentak parsial, menuju serentak nasional 2024. Nanti tahun 2029 tidak mengalami lagi ini, hanya kita mengalami di 2023 sampai 2024. Nah, karena kalau kita sudah serentak nanti 2024, serentak berikutnya kan 2029. Kegaduhan nasional itu semua sekali 5 tahun. 2029 tidak akan terjadi lagi. Nah, kalau kita tidak lakukan sekarang, ya praktek-praktek PLT selalu terjadi setiap saat begitu. Justru ini tidak akan berhenti ke depan. Nah, tetapi peringatan beliau, Bang Nasir, termasuk mungkin dan masukan-masukan masyarakat, ini betul-betul kita cermati. Mulai dari rekrutmennya. Kalau saya, Bang, bukan hanya rekrutmennya. Maksud tadi saya setuju, evaluasi juga sedang mereka PJ ini sedang bekerja menjalankan tugasnya, kita kontrol saja, masyarakat kontrol saja. Kalau mereka tidak mampu kinerja baik, jalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah, kan diujungkan ganti kan setiap saat bisa diganti. Baik Pak Bahtiar. Baik. Cuma pejabat yang ditunjuk. Baik. Saya kira begitu. Baik. Cocok Bang Nasir, ada tanggapan sedikit saja singkat? Ya, jadi saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Tapi melihat dinamika di lapangan tentu pemerintah harus tetap ekstra hati-hati. Karena ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024 ya, dan juga pemilu legislatif 2024. Jadi saya memang ada perubahan yang signifikan. Tapi memang kalau kita lihat budaya birokrasi kita ya, masih pakewuh ya, dan juga menghormati pimpinan dalam tanda kutip ya, sehingga kemudian hal-hal seperti ini yang harus dipertimbangkan, dan tentu saja nanti DPR akan mengevaluasi ya secara prinsip terkait dengan penempatan ini. Paling penting sebenarnya adalah bagaimana transparansi sehingga partisipasi masyarakat itu bisa digerakkan. Tanpa transparansi masyarakat justru akan kehilangan trust dalam kontestasi. Kalau kemudian 2024 tetap dilakukan. Tugas pemerintah menjelaskan nanti bagaimana kemudian dan juga menjamin bahwa orang-orang yang ditunjuk betul-betul bisa netral dan juga independen dalam hal tekanan dari kepentingan politik. Bagi Mendagri Pak Tito Karnavian dan jajarannya, dan kami tentu siap berkolaborasi membantu semua kesulitan dan hal-hal yang menjadi hambatan bagi Kementerian Dalam Negeri. Kita kawal bersama karena ini berkaitan dengan agenda politik yang cukup besar di tahun 2024. Terima kasih banyak Bang Nasir Jamil, terima kasih banyak Pak Bahtiar. Mas Wasisto, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik. Sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Pak Dirjen.